Manusia pernah memiliki ekor. Apa yang menyebabkan manusia kehilangan ekor? Padahal pada struktur tulang panggul manusia terdapat apa yang disebut struktur tulang ekor. Walaupun sangat pendek, bahkan nyaris tidak terbentuk. Saat usia 5 minggu, embrio manusia memiliki apa yang disebut dengan ekor, tapi menyusut dan hilang seiring perkembangan usia. Manusia memiliki banyak kualitas yang luar biasa, tapi kita kekurangan sesuatu yang merupakan ciri umum di antara kebanyakan hewan bertulang belakang, yaitu ekor. Para ahli biologi percaya bahwa kita dan kerabat kita di pohon evolusi kera besar kehilangan ekor untuk memudahkan berjalan dan gerakan tegak lainnya, dan mungkin menambahkan kemudahan untuk duduk. Meskipun sebagian besar spesies dan ras monyet, kucing, dan anjing bisa duduk meskipun memiliki ekor. Ekor pada monyet yang bergerak tegak kebanyakan berukuran kecil, yang mendukung teori bahwa kita kehilangan ekor untuk memfasilitasi gerakan tegak. Para ahli berasumsi gen yang mengendalikan pertumbuhan ekor telah berhenti memberi sinyal agar ekor tumbuh pada kebanyakan orang, tapi tidak dengan kaki, lengan, misalnya, yang masih menerima sinyal untuk tumbuh. Ekor berguna untuk keseimbangan tenaga penggerak, komunikasi, dan pertahanan terhadap serangga penggigit. Namun, manusia dan kerabat primata terdekat kita, kera besar, mengucapkan selamat tinggal kepada ekor sekitar 25 juta tahun yang lalu. Ketika kelompok tersebut berpisah dengan monyet dunia lama, hilangnya ekor telah lama dikaitkan dengan transisi kita ke bipedalisme, atau berjalan atau berlari menggunakan dua kaki. Tapi sedikit yang diketahui tentang faktor genetik yang memicu tidak adanya ekor pada primata manusia. Kini dengan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan eksperimen, para ilmuwan telah melacak hilangnya ekor kita ke urutan pendek kode genetik yang melimpah dalam genom yang dianggap sebagai DNA sampah. Selama beberapa dekade, urutan yang tampaknya tidak pernah memiliki tujuan biologis. Mereka mengidentifikasikan potongan tersebut yang dikenal dengan elemen ALU dalam kode regulasi gen yang terkait dengan panjang ekor yang disebut dengan TBXT atau TBXT. ALU juga merupakan bagian dari kelas yang dikenal sebagai gen loncat, yang merupakan urutan genetik yang mampu mengubah lokasinya dalam genom yang memicu atau membatalkan sebuah mutasi. TBXT ini adalah salah satu yang disebut DNA sampah. Pada suatu titik di masa lampau kita, elemen ALU Y atau ALU Y meloncat ke dalam gen TBXT pada nenek moyang hominoid atau kera besar dan manusia. Ketika para ilmuwan membandingkan DNA dari 6 spesies hominoid dan 15 primata non-hominoid, mereka hanya menemukan ALU Y terdapat pada genom hominoid. Para ilmuwan melaporkannya di jurnal Nature. Dan dalam percobaan dengan tikus yang dimodifikasi secara genetik, sebuah proses yang memakan waktu sekitar 4 tahun, mengutak-atik penyisipan ALU dalam gen TBXT, hewan pengerat menghasilkan panjang ekor yang bervariasi. Untuk mengidentifikasikan secara tepat bagaimana manusia dan kera besar bisa kehilangan ekornya yang sebelumnya tidak pernah dihipotesiskan, peneliti mulai melakukan mekanisme eksperimen genetik. Dan karena ekor merupakan perpanjangan dari tulang belakang, temuan tersebut juga dapat memiliki implikasi untuk memahami malformasi tabung saraf yang dapat terjadi selama perkembangan janin manusia menurut penelitian tersebut. Elemen ALU berlimpah di dalam DNA manusia. Penyisipan dalam TBXT secara harfiah adalah satu dari sejuta yang kita miliki dalam genom kita, kata seorang ahli genetika. Namun sementara sebagian besar peneliti telah mengabaikan penyisipan ALU TBXT sebagai DNA sampah, dugaan jika ALU berpasangan maka itu dapat memicu proses produksi protein di dalam gen TBXT. Perbedaan jumlah banyak sedikitnya protein inilah yang mempengaruhi panjang pendeknya perkembangan ekor pada primata, termasuk manusia. Butuh 4 tahun eksperimen terhadap tikus untuk benar-benar mendapat hasilnya. Dalam percobaan mereka, para peneliti menggunakan teknologi penyuntingan gen untuk membiakkan tikus dengan penyisipan ALU pada gen TBXT mereka. Mereka menemukan bahwa ALU membuat gen TBXT menghasilkan 2 jenis protein. Salah satunya menghasilkan ekor yang lebih pendek. Semakin banyak protein yang dihasilkan gen tersebut, semakin pendek pula ekornya. Penemuan ini menambahkan bukti bahwa semakin banyak bahwa elemen ALU dan keluarga gen pelompat lainnya mungkin bukan gen sampah. Dengan satu hal yang sangat kecil dapat menyebabkan hilangnya seluruh pelengkap tubuh, misalnya ekor. Elemen ALU dan keluarga gen sebelumnya yang dianggap sampah ternyata bisa berdampak sangat drastis.
Manusia masih memiliki ekor saat kita berkembang di dalam rahim sebagai embrio. Pelengkap kecil ini merupakan warisan dari nenek moyang berekor semua vertebrata yang mencakup 10 hingga 12 ruas tulang belakang. Ekor ini hanya terlihat dari minggu ke-5 hingga ke-6 kehamilan. Dan pada minggu ke-8 janin ekornya biasanya sudah hilang. Beberapa bayi masih memiliki sisa ekor embriotik, tetapi ini sangat jarang terjadi dan ekor seperti itu biasanya tidak memiliki tulang-tulang rawan dan bukan bagian dari sumsum tulang belakang. Namun, sementara studi baru menjelaskan bagaimana hilangnya ekor pada manusia dan kera besar, mengapa hal itu terjadi masih menjadi pertanyaan terbuka, kata antropolog biologi Liza Shapiro, seorang profesor di Departemen Antropologi di Universitas Texas di Austin. Pada saat primata purba mulai berjalan dengan kedua kaki, mereka telah kehilangan ekornya. Anggota tertua dari garis keturunan hominid adalah kera awal, Proconsul dan Mkembo. Ditemukan di Kenya, masing-masing berasal dari 21 juta tahun yang lalu dan 18 juta tahun yang lalu. Fosil menunjukkan bahwa meskipun primata purba ini tidak berekor, mereka adalah penghuni pohon yang berjalan dengan 4 anggota badan dengan postur tubuh horizontal seperti monyet. Evolusi bekerja dari apa yang sudah ada, jadi saya tidak akan mengatakan bahwa hilangnya ekor membantu kita memahami evolusi bipedalisme manusia secara langsung. Namun hal itu membantu kita memahami nenek moyang kera. Ekor setua waktu. Bagi manusia modern, ekor adalah memori genetik yang jauh. Namun, kisah tentang ekor kita masih jauh dari selesai. Dan masih banyak hal tersebut hilangnya ekor yang perlu dieksplorasi oleh para ilmuwan. Peneliti di masa mendatang dapat menyelidiki konsekuensi lain dari unsur ALU dalam TBXT seperti dampak pada perkembangan dan perilaku embrio manusia. Meskipun tidak adanya ekor merupakan hasil yang paling terlihat dari penyisipan ALU, ada kemungkinan bahwa keberadaan gen tersebut juga membantu perubahan-perubahan perkembangan lainnya, serta perubahan pada penggerakan dan perilaku terkait pada homonoid awal untuk mengakomodasi hilangnya ekor. Adalah wajar untuk berpikir bahwa selama kurun waktu itu ada lebih banyak mutasi yang terkait dengan penstabilan hilangnya ekor. Dan karena perubahan evolusioner, ekor kita hilang untuk selamanya. Bahkan, jika mutasi pendorong yang diidentifikasikan dengan penelitian tersebut dapat dibatalkan, itu tetap tidak akan mengembalikan ekor. Temuan baru tersebut mungkin juga menjelaskan jenis cacat tabung saraf pada embrio yang dikenal dengan spina bifida. Dalam percobaan mereka, para peneliti menemukan bahwa ketika tikus direkayasa secara genetik untuk kehilangan ekor, beberapa mengembangkan kelainan tabung saraf yang menyerupai spina bifida pada manusia. Beberapa kasus manusia yang terlahir memiliki ekor melansir artikel tahun 1984 dalam jurnal Human Pathology menyatakan bahwa ekor sejati atau persisten pada manusia berasal dari sisa ekor embriotik yang mengandung lemak, jaringan ikat, otot, pembuluh darah, saraf, dan ditutupi kulit. Namun, tulang rawan dan sumsum tulang belakang tidak ada. Panjangnya bisa mencapai 13 cm atau 5,1 inci. Dapat bergerak dan berkontraksi dan kedua kali lebih sering pada pria daripada wanita. Ekor sejati mudah diangkat melalui pembedahan tanpa efek residual. Ekor ini jarang bersifat familial. Manusia dan kera besar yang tailless atau tanpa ekor. Ras suku manusia dengan ras kera besar, gorila, simpanse, bonobo, dan orangutan disebut kera besar karena ukurannya yang relatif besar dan ciri-cirinya yang mirip manusia. Salah satunya ada tailless atau tanpa ekor. Kera besar jauh lebih cerdas daripada monyet atau siamang. Kera besar misalnya mampu mengenali diri mereka sendiri di cermin. Monyet dan makhluk bukan manusia lainnya tidak bisa kecuali lumba-lumba hidung botol. Mereka juga dapat bernalar secara abstrak, mempelajari komunikasi, kuasai linguistik setidaknya ketika diajarkan oleh manusia, dan belajar membuat perkakas sederhana di penangkaran. Meskipun beberapa populasi orangutan dan simpanse membuat perkakas di alam liar. Kera besar sebelumnya diklasifikasikan dalam famili mereka sendiri yaitu Pongidae. Tetapi karena hubungan mereka yang sangat dekat dengan manusia dan fakta bahwa orangutan, gorila, dan simpanse tidak sedekat hubungan mereka satu sama lain seperti hubungan simpanse dengan manusia, semuanya sekarang dikelompokkan dengan manusia dalam famili Homidae. Dalam keluarga ini, gorila, simpanse, dan manusia membentuk subfamili Hominae.
Sementara orang hutan ditempatkan dalam subfamili mereka sendiri yaitu Ponginae. Dalam Hominae, manusia sering ditempatkan dalam suku mereka sendiri yaitu Homonini. Gorila yaitu suku Gorilini dan simpanse suku Panini juga ditempatkan dalam suku yang berbeda. Semua kera non-manusia telah diklasifikasikan sebagai spesies yang terancam punah. Apakah manusia lebih baik punya ekor? Stay safe dan waspada teman.